Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi logika, tepatnya tentang definisi dan proposisi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya awali pada pembahasan yang pertama. Definisi. Definisi adalah pengetahuan yang kita butuhkan. Definisi merupakan analisis konotasi. Tugas definisi ialah untuk menjelaskan pengertian kata agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penggunaan kata tersebut. Mendefinisi adalah menyebut sekelompok karakteristik suatu kata sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya serta dapat membedakan kata lain yang menunjuk objek yang lain pula. Membuat definisi merupakan kemampuan dasar bagi setiap orang dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Secara umum, definisi dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, definisi nominal, kemudian yang kedua, definisi real. Definisi nominal. Definisi nominal yaitu penjelasan sebuah konsep berdasarkan asal-usul atau arti kata atau konsep tersebut. Arti kata dapat dicari dalam kamus. Definisi ini juga disebut definisi literer atau etimologi. Contoh, ekonomi berasal dari kata Yunani oikos dan nomos, yang berarti aturan rumah tangga. Sosiologi berasal dari kata Latin socius, yang berarti sahabat, dan logos, yang berarti ilmu. Definisi nominal bukan definisi dalam arti sesungguhnya, karena definisi yang sesungguhnya sangat berlainan dari arti kata yang dimaksud. Definisi real. Definisi real merupakan penjelasan tentang konsep dengan cara menyebutkan unsur-unsur pokok atau ciri-ciri utama konsep tersebut. Definisi real terdiri dari yang pertama, definisi hakiki, yaitu definisi yang di dalam rumusnya menyebutkan genus proxium atau kelas terdekat dan pembeda spesifik. Contoh, dalam mendefinisikan kursi bila dimulai dengan tempat duduk, mendefinisi merpati dengan burung, dan lain-lain. Setelah itu, baru kita hadirkan sifat pembedanya. Yang kedua, definisi gambaran, yaitu definisi yang dibuat dengan menyebutkan semua ciri konsep yang dimaksud. Yang ketiga, definisi sebab akibat, yaitu definisi yang dibuat dengan menggunakan hubungan sebab akibat untuk menjelaskan konsep. Contoh, banjir adalah bencana alam yang terjadi karena meluapnya air sungai dan bobolnya tanggul sungai. Yang keempat, definisi tujuan, yaitu definisi yang dibuat dengan menyebutkan tujuan, maksud, atau martabat dari sebuah konsep. Contoh, komputer adalah teknologi atau peralatan canggih elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data informasi. Cara lain membuat definisi. Cara lain yang dapat dilakukan untuk membatasi arti dari suatu pengertian antara lain dengan yang pertama, menggambarkan bentuknya yang mencolok atau deskriptif. Yang kedua, menguraikan bagian-bagiannya atau analitik. Yang ketiga, menerangkan asal-usulnya atau kausalitas. Yang keempat,
menerangkan langkah-langkah geraknya atau operasional. Yang kelima, mengikut sertakan contoh-contohnya atau ekstensif. Contoh dari deskriptif yaitu gajah adalah binatang yang tubuhnya sebesar bes, kakinya sebesar pohon kelapa, telinganya sebesar nyiru, dan lain-lain. Contoh dari analitis yaitu negara ialah suatu kekuasaan yang berpemerintahan, punya teritorial, punya rakyat, dan seterusnya. Contoh dari kausal yaitu hujan ialah uap air yang terbang menjadi awan kemudian mengembun dan jatuh ke bumi. Contoh dari operasional yaitu berenang gaya kupu-kupu ialah berenang dengan cara begini dan begini sambil menirukan gerakan berenang gaya kupu-kupu. Contoh dari ekstensif yaitu ikan ialah binatang yang hidup di air seperti tongkol, bandeng, mujair, dan seterusnya. Patokan membuat definisi. Yang pertama, definisi tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari konotasi yang didefinisikan. Contoh definisi yang terlalu luas yaitu merpati adalah burung yang dapat terbang cepat. Contoh definisi yang terlalu sempit yaitu kursi adalah tempat duduk yang dibuat dari kayu bersandaran dan berkaki. Yang kedua, definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Definisi yang melanggar patokan ini disebut definisi sirkuler, berputar atau tautologi, atau tahsilul hasil seperti wajib adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Kafir adalah orang yang ingkar. Merdeka adalah dalam keadaan bebas. Namun, tidak semua pengulangan melanggar patokan ini. Pengulangan yang diperbolehkan antara lain seperti amalan wajib adalah perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan dan diberi siksa bila ditinggalkan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam mencapai kemakmuran. Pada definisi tersebut, kata amalan, hukum, dan ilmu sudah dianggap diketahui. Yang menjadi fokus perhatian adalah kata wajib, waris, dan ekonomi. Yang ketiga, definisi tidak boleh memakai penjelasan yang justru membingungkan. Definisi yang melanggar patokan ini disebut definisi obscurum per obscurus. Artinya, menjelaskan sesuatu dengan keterangan yang justru lebih tidak jelas. Ini dapat terjadi karena menggunakan bahasa plastik yang tidak sesuai dengan konotasi dan denotasi yang sesungguhnya, atau menggunakan istilah yang tidak dapat dimengerti umum, terbatas dalam pikiran para ahli saja. Contoh definisi dengan menggunakan bahasa plastik seperti sejarah adalah samudra pengalaman yang selalu bergelombang tiada putus-putusnya. Kehidupan adalah sepotong keju. Sedekah adalah pembuka pintu surga. Contoh definisi yang hanya dimengerti oleh para ahli, misalnya definisi Herbert Spencer tentang evolusi, yang dibatasinya dengan perubahan terus-menerus dari homogenitas yang tidak menentu dan tidak serasi kepada heterogenitas yang menentu dan serasi dalam susunan dan kegiatan melalui diferensiasi dan integrasi sambung-menyambung. Yang keempat, definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif.
Contohnya, benar adalah sesuatu yang tidak salah. Indah adalah sesuatu yang tidak jelek. Miskin adalah keadaan yang tidak kaya. Syair adalah bentuk sastra lirik, bukan pantun. Manusia adalah binatang, bukan kambing. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial, bukan ilmu komunikasi. Hanya keadaan yang tidak mungkin dihindari, bentuk negatif diperbolehkan, seperti orang buta adalah orang yang indera penglihatannya tidak berfungsi. Orang buntung adalah orang yang tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Orang miskin adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Namun, selama masih bisa diusahakan, kita tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Proposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Proposisi masih bisa dianalisis lagi menjadi kata-kata, tetapi kata-kata yang hanya menghadirkan pengertian sesuatu, bukan maksud atau pemikiran sesuatu. Pernyataan yang bukan termasuk proposisi ialah semua pernyataan pikiran yang mengungkapkan pikiran dan kehendak yang tidak dapat dinilai benar dan salahnya. Contoh, semoga Tuhan selalu melindungimu. Ambilkan aku segelas air. Wahai purnama, bersinarlah selalu, dan lain-lain. Proposisi menurut sumbernya. Menurut sumbernya, dikenal dua macam proposisi. Yang pertama, proposisi analitik. Proposisi analitik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Contoh, mangga adalah buah-buahan, kuda adalah hewan, ayah adalah seorang laki-laki. Predikat pada proposisi analitik tidak mendatangkan pengetahuan baru. Untuk menguji benar salahnya proposisi, dapat dilihat dari ada tidaknya pertentangan dalam diri pernyataan itu. Proposisi analitik disebut juga proposisi a priori. Yang kedua, proposisi sintetik. Proposisi sintetik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Contoh, pepaya ini manis, gadis itu cantik. Proposisi sintetik adalah lukisan dari kenyataan empirik. Maka, untuk menguji benar salahnya proposisi sintetik, diukur berdasarkan sesuai tidaknya dengan kenyataan empiriknya. Proposisi ini disebut juga proposisi a posteriori. Proposisi menurut bentuknya. Yang pertama, proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Contoh, Hasan sedang sakit. Anak-anak yang tinggal di asrama adalah mahasiswa. Susunan dari proposisi kategorik yang paling sederhana ialah terdiri dari satu term subjek, satu term predikat, satu kopula, dan satu quantifier. Subjek adalah term yang menjadi pokok pembicaraan. Predikat adalah term yang menerangkan subjek. Kopula adalah kata yang menyatakan hubungan antara term subjek dan term predikat. Quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek. Berikut adalah contoh unsur sebuah proposisi kategorik. Quantifier ada kalanya menunjuk pada permasalahan universal atau seluruh, semua, segenap, dan lain-lain. Partikular atau sebagian, hampir, rata-rata, dan lain-lain. Ataupun singular, atau biasanya quantifiernya tidak dinyatakan.
Apabila quantifier pada sebuah proposisi menunjuk pada permasalahan universal, maka disebut proposisi universal. Begitu juga untuk quantifier partikular, maka disebut proposisi partikular. Dan untuk quantifier singular disebut proposisi singular. Contoh proposisi dengan menyebutkan quantifiernya yaitu universal. Semua tanaman membutuhkan air. Partikular, sebagian manusia dapat menerima pendidikan tinggi. Singular, seorang yang bernama Hasan adalah seorang guru. Dalam keadaan apapun, subjek dari suatu proposisi selalu mengandung jumlah satuan yang diikat. Untuk menentukan kuantitas dari proposisi yang tidak dinyatakan quantifiernya dapat diketahui melalui hubungan pengertian antara subjek dan predikatnya. Contoh proposisi dengan tidak menyebutkan quantifiernya yaitu universal, tanaman membutuhkan air. Partikular, manusia dapat menerima pendidikan tinggi. Singular, Hasan adalah guru. Copula adalah kata yang menegaskan hubungan term subjek dan term predikat. Copula menentukan kualitas dari proposisi. Bila mengiyakan berupa kata adalah, proposisinya disebut proposisi positif. Bila mengingkari atau berupa kata tidak, bukan, atau tak, proposisinya disebut proposisi negatif. Contoh proposisi positif, Hasan adalah guru. Proposisi negatif, Budi bukan seniman. Copula dalam proposisi positif terkadang dinyatakan, terkadang tersembunyi. Namun, copula dalam proposisi negatif selalu dinyatakan. Dengan quantifier dapat diketahui kuantitas suatu proposisi berupa universal, partikular, atau singular. Dengan copula dapat diketahui kualitas proposisi berupa positif atau negatif. Dengan kombinasi antara quantifier dan copula, maka terdapat 6 macam proposisi yaitu 1. Universal positif, 2. Partikular positif, 3. Singular positif, 4. Universal negatif, 5. Partikular negatif, dan ke-6 singular negatif. Perhatikan tabel berikut. Proposisi universal positif dan singular positif dilambangkan dengan huruf A. Proposisi partikular positif dilambangkan dengan huruf I. Huruf tersebut diambil dari huruf hidup pertama kata Latin affirmo yang berarti mengakui. Proposisi universal negatif dan singular negatif dilambangkan dengan huruf E. Proposisi partikular negatif dilambangkan dengan huruf O. Huruf tersebut diambil dari huruf hidup pertama kata Latin nego yang berarti menolak atau mengingkari. Hal yang perlu diperhatikan ialah suatu proposisi itu negatif jika indikator negatifnya berkedudukan sebagai copula. Bila indikator negatifnya tidak berkedudukan sebagai copula, proposisi itu adalah positif. Contoh, semua yang tidak rajin bekerja mendapat sedikit. Tidak semua orang pandai berpidato. Semua mahasiswa tidak buta huruf. Beberapa orang tidak mampu berpidato. Distribusi atau penyebaran berhubungan erat dengan pembahasan denotasi term, subjek, dan predikat. Dua istilah dalam distribusi yaitu tersebar atau distribute dan tak tersebar atau undistribute. Term subjek atau predikat tertebar apabila ia melingkupi seluruh denotasinya dan disebut tak tersebar apabila ia hanya menyebut sebagian denotasinya. Permasalahan A. Universal positif. Contoh, semua merpati adalah burung. Dalam contoh tersebut, subjek menyebut seluruh denotasinya tanpa kecuali.
Jadi, subjeknya tertebar. Predikatnya yaitu term burung hanya menjelaskan merpati saja, padahal masih banyak pengertian burung lainnya antara lain elang, kakatua, nuri, dan sebagainya. Jadi, predikatnya tak tersebar. Permasalahan I. Partikular positif. Contoh, sebagian mahasiswa adalah malas. Subjek di sini jelas hanya sebagian manusia, jadi ia tak tertebar. Term malas pada predikat hanya menjelaskan sebagian dari yang bisa bersifat malas. Jadi, ia hanya menjelaskan sebagian dari cakupannya. Maka, ia tak tertebar. Permasalahan E. Universal negatif. Contoh, semua ayam bukan kambing. Subjek di sini jelas tertebar karena menyebut seluruh golongannya. Predikatnya pun tertebar karena melingkupi seluruh kambing, tidak peduli jenis kambing dan kelaminnya. Perhatikan tabel berikut. Dalam proposisi A, subjek tertebar dan predikat tak tertebar. Namun ada kalanya subjek dan predikat sama-sama tertebar. Contoh, semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Semua proposisi yang merupakan definisi juga mempunyai subjek dan predikat yang tertebar. Contoh, logika adalah ilmu yang membicarakan penalaran yang benar. Contoh lain dalam proposisi A yang serupa adalah Hasan adalah guru. Subjeknya tertebar, sedangkan predikatnya tak tertebar. Namun, dalam proposisi A berikut, guru itu adalah Hasan. Subjek dan predikatnya sama-sama tertebar. Sebagian ahli logika menyatakan bahwa dalam proposisi serupa tidak bisa diterapkan patokan-patokan penyebaran. Mereka beralasan dalam proposisi positif, predikat melingkupi subjeknya, seperti manusia adalah binatang, merpati adalah burung. Sedangkan dalam proposisi serupa, guru itu adalah Hasan, tidaklah demikian. Apabila proposisi kategorik menyatakan suatu kebenaran tanpa syarat, maka proposisi hipotetik kebenaran yang dinyatakan justru digantungkan pada syarat tertentu. Kopula pada proposisi hipotetik adalah jika, apabila, manakala. Kemudian dilanjutkan dengan maka, meskipun yang terakhir sering tidak dinyatakan. Kopula pada proposisi kategorik menghubungkan dua buah term, sedang pada proposisi hipotetik menghubungkan dua buah pernyataan. Contoh, jika permintaan bertambah, maka harga akan naik. Pernyataan pertama disebut sebab atau antecedent, dan pernyataan kedua disebut akibat atau konsekuen. Proposisi hipotetik mempunyai dua bentuk. Yang pertama, bila A adalah B, maka A adalah C. Contoh, bila Hasan rajin, ia akan naik kelas. Jika tanaman sering diberi pupuk, ia akan subur. Manakala seseorang dihina, maka ia akan marah. Yang kedua, bila A adalah B, maka C adalah D. Contoh, bila hujan, saya naik becak. Bila keadilan tidak dihiraukan, maka rakyatmu akan menuntut. Bila permintaan bertambah, maka harga akan naik. Hubungan dalam proposisi hipotetik ada kalanya kebiasaan dan keharusan. Contoh yang mempunyai hubungan kebiasaan. Bila pecah perang, maka harga akan membumbung. Jika hujan turun, saya tidak akan pergi. Manakala ia lulus, ayahnya akan memberi dia hadiah. Contoh yang mempunyai hubungan keharusan. Bila matahari terbit, maka waktu sholat subuh habis.
Bila nyawa meninggalkan badan, maka berakhirlah kegiatan jasmani. Bila sesuatu itu hidup, maka ia membutuhkan air. Proposisi disjungtif terdiri dari dua buah proposisi kategorika. Proposisi disjungtif seperti proposisi jika tidak benar maka salah. Jika dianalisis menjadi proposisi itu benar dan proposisi itu salah. Kopula yang berupa jika dan maka mengubah dua buah proposisi kategorik menjadi permasalahan disjungtif. Kopula proposisi disjungtif antara lain, hidup kalau tidak bahagia adalah susah. Hasan di rumah atau di sekolah. Jika bukan Hasan yang mencuri, maka Budi. Kopula dalam proposisi hipotetik menghubungkan antara sebab dan akibat, sedangkan kopula dalam proposisi disjungtif menghubungkan dua buah alternatif. Ada dua buah proposisi disjungtif, yaitu yang pertama, proposisi disjungtif sempurna. Proposisi disjungtif sempurna mempunyai alternatif kontradiktif. Rumusnya, A mungkin B, mungkin non-B. Contoh, Hasan berbaju putih atau berbaju non-putih. Budi mungkin masih hidup, mungkin sudah mati. Fatimah berbahasa Arab atau berbahasa non-Arab. Yang kedua, proposisi disjungtif tidak sempurna. Proposisi disjungtif tidak sempurna, alternatifnya tidak berbentuk kontradiktif. Rumusnya, A mungkin B, mungkin C. Contoh, Hasan berbaju putih atau berbaju hitam. Budi di toko atau di rumah. Rani belajar atau mengaji. Demikianlah penjelasan singkat mengenai definisi dan proposisi. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.